wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuti Elita, dosen tetap D3 Keperawatan Stikes Pembina Palembang. Dengan NIDEN 02 02 10 8303. NUPTK 4334 76 166 23133. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyatakan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pengajaran ini merupakan bagian Tridharma Perguruan Tinggi menjadi tugas sebagai seorang dosen. Sebagai seorang dosen, saya mengajar D3 Keperawatan Stikes Pembina Palembang untuk mata kuliah seperti keperawatan dasar, mikrobiologi parasitologi, keperawatan anak, dan keperawatan keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah keperawatan keluarga dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa D3 Keperawatan pada semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga sebagai berikut. Asuhan keperawatan keluarga merupakan proses yang kompleks dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk bekerja sama dengan keluarga dan individu sebagai anggota keluarga. Adapun tahapan dalam proses keperawatan keluarga adalah pengkajian keluarga, individu di dalam keluarga, perumusan diagnosis keperawatan, penyusunan perencanaan, melaksanakan asuhan keperawatan, dan evaluasi. Adapun tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami proses keperawatan keluarga. Subcapaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dengan pengkajian keperawatan keluarga, menjelaskan konsep diagnosis keperawatan keluarga, menjelaskan konsep intervensi keperawatan keluarga, menjelaskan konsep implementasi dan evaluasi keperawatan keluarga. Adapun strategi pembelajaran, metode pendekatan yang digunakan, metode penjelasan singkat, ceramah interaktif untuk penyampaian konsep dasar, diskusi kasus, studi kasus berbasis keluarga, ujian praktikum, penugasan, diskusi, dan seminar. Adapun pembobotan penilaian, untuk absensi sebesar 20%, untuk UTS itu 20%, untuk tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, UAS sebesar 30%, dan ujian praktikum 10%. Sumber materi mata kuliah keperawatan keluarga yang pertama saya ambil dari Dr. Budi Widianto, MN, dan kawan-kawan tahun 2024, buku ajar keperawatan keluarga yang pertama PT MCU. Lalu yang kedua, Resa Andriani Utami, Eskapnes, MKEP, dan kawan-kawan tahun 2025, buku ajar keperawatan keluarga kedua dari PT MCU. Yang ketiga, Nurse Sri Wahyuni Eskep MKEP dan kawan-kawan tahun 2021, buku ajar keperawatan keluarga dilengkapi riset dan praktik Sukabumi CV Jejak. Berikutnya saya ambil dari PPNI 2017, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI, itu edisi 1 cetakan kedua, Pokja SDKI DPP PPNI. Selanjutnya PPNI 2018 Standar Intervensi Keperawatan Indonesia SIKI ya edisi 1 cetakan kedua tim Pokja SDKI DPP PPNI. Yang terakhir sumber materinya saya ambil dari PPNI tahun 2018 SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia edisi 1 cetakan 2 tim Pokja SDKI DPP PPNI. Baiklah, berikut cuplikan kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajarkan keperawatan keluarga. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa untuk yakin matematik. Mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi sebelumnya, ya. Oke.
Siapa yang tahu tentang teori dan model perawatan keluarga? Ayo, Oke, silakan Rangga. model lingkungan, teori dari Florence Nightingale, terus ada Kalista Roy tentang adaptasi, Bu, Neumann tentang sistem kesehatan, habisnya ada model Friedman, Bu. Bagus. Jadi sudah bisa menghafal teori sebelumnya ya. Kita lanjutkan hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang asuh keluarga. Apa itu asuh keluarga? Asuhan perawatan keluarga adalah kita sebagai perawat keluarga akan melakukan identifikasi data terhadap individu, keluarga, dan komunitas. Ya, untuk mengetahui situasi tentang kesehatannya. Lalu apa saja tahapan-tahapan asuh keluarga itu? Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosis, ketiga intervensi, keempat implementasi, dan kelima evaluasi perawatan keluarga. Oke, pengkajian. Apa yang maksud pengkajian? Jadi pengkajian ini kita melakukan mengidentifikasi data, lalu mengumpulkan informasi yang berkesinambungan terus-menerus terhadap keluarga yang kita bina. Oke. Pengkajian ini apa saja yang kita kaji? Pertama, data umum, ya, identitas keluarga, apa saja, ya, nama, ya, umur, ya. Lalu kita buatkan genogramnya sebanyak 3 generasi, ya. Lalu tipe keluarganya seperti apa, suku bangsa, agama, status sosial, ya, serta aktivitas keluarga. Lalu riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Nah, di tahap perkembangan keluarga ini kita akan melihat dari struktur keluarga tersebut anak tertua. Oke, jadi kalau tahap perkembangan keluarga misalnya ada ayah, ibu, ya, ada 2 anak. Nah, anak pertama misalnya berumur 4 tahun. Jadi di sini kita menyebutnya asuhan perawatan keluarga dengan anak prasekolah. Ya, oke. Fungsi keluarganya ada 3 nanti yang kita kaji ya, dari fungsi afektif, sosialisasi, dan perawatan kesehatan. Tahap kedua dalam asuhan perawatan keluarga yaitu diagnosis ya. Diagnosis ini kita tegakkan sesuai dengan masalah yang kita temukan pada saat pengkajian ya. Oke, untuk menegakkan diagnosis ini kita menggunakan teorinya Bajon dan Maguire. Ya, bisa dilihat dari teori tersebut, skor untuk semua kriteria itu bobotnya maksimum 5. Ya. Lalu tahap selanjutnya setelah diagnosis yaitu intervensi perawatan keluarga. Ya, intervensi ini adalah segala treatment yang kita lakukan ya sesuai dengan diagnosis yang kita tegakkan. Nah, intervensi perawatan keluarga ini kita sesuaikan ya berdasarkan tugas perkembangan keluarga. Ada 5 ya. Yang pertama kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Lalu yang kedua kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Oke. Setelah intervensi, asuhan perawatan keluarga selanjutnya yaitu implementasi. Nah, implementasi ini adalah pelaksanaan dari intervensi yang kita lakukan. Ya, jadi pelaksanaan tindakan dari susunan rencana tindakan kita. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah evaluasi. Ya, evaluasi ini di mana kita mengevaluasi dari segala tindakan yang kita lakukan secara berkesinambungan kita evaluasi. Ya. Begitu saja materi Ibu pada hari ini. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan praktikum keperawatan keluarga ya. Nanti dibuat berhadapan ya, ada yang menjadi perawat keluarga dan ada yang menjadi anggota keluarga. Oke, kita melakukan praktikum ya. Kita silakan. Baiklah, kita mulai ya praktikum perawatan keluarganya. Di sini Ibu tunjuk Rangga sebagai perawat keluarga dan Opi sebagai klien ya. Yuk kita silakan untuk praktikum. Perkenalkan, nama saya Emrana Trisabria dengan NIM 231602. Status saya di sini sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Optilia NIM 231603 sebagai klien. Di sini kami akan melakukan praktikum keperawatan keluarga. Tahap pertama adalah pengkajian. Di sini saya akan mengkaji
klien saudara Oki. Di sini pengkajian Bu, kita lakukan kajian dulu Bu. Nama Ibu siapa Bu? Oke, ya. Umur Ibu berapa? 21. Untuk agama Ibu, agama apa Bu? Islam. Alamat Ibu tinggal di mana Bu? Tadi. Mungkin itu saja untuk kajian. Kedua ada diagnosis keperawatan. Diagnosis kita ambil dari hasil pengkajian sebelumnya. Habis diagnosis ada intervensi. Di sini intervensi kita akan melakukan treatment atau melakukan rencana untuk melakukan tindakan keperawatan. Habis intervensi di sini kita akan melakukan implementasi. Yaitu implementasi adalah melaksanakan keperawatan terhadap keluarga tersebut. Dan terakhir ada evaluasi. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, itu praktikumnya kita bentuk tangan kan? Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk praktikum cukupkan ya. Nah, untuk mengevaluasi hasil materi yang Ibu berikan pada hari ini, coba Ibu akan kasih pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Yang pertama nih, tahapan aspek keluarga. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, silakan Rara. Tahapan aspek keluarga ada pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan terakhir evaluasi Bu. Ya, bagus. Soal yang kedua, apa fungsi keluarga dalam tahapan keluarga? Bu. Silakan, Oke. Yang pertama sosial, dan yang kedua afektif, dan yang ketiga perawatan kesehatan keluarga. Oke, baik. Saya kira sudah cukup baik ya materi pada hari ini dan semoga diserap dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.